Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, mari kita mengingat kembali untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, selalu menjaga jarak, cuci tangan, dan selalu pakai masker bila keluar rumah. Dan sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anak, mari kita simak materi berikut ini. Kalian tetap fokus, tetap semangat, dan tetap sehat. Pembelajaran Bahasa Indonesia, tema 4, globalisasi. Materinya yaitu menggali informasi penting dari buku sejarah pertemuan 1. Baik anak-anak, apa yang kita bahas hari ini? Ya, kita akan membahas tujuan pembelajaran kita yaitu menggali informasi penting dari buku sejarah, mengidentifikasi kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana dari teks, menggunakan tanda titik 2, memaparkan informasi penting dari buku sejarah dengan menggunakan unsur kata tanya serta kosakata baku dan kalimat efektif. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tujuan pembelajaran pertama dan kedua. Tapi sebelum kita belajar, Miss Yuni mengingatkan kembali untuk melaksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Baik anak-anak, apa yang disebut dengan informasi? Informasi merupakan salah satu komponen yang tidak kalah penting dalam sebuah komunikasi. Informasi yang kita dapat akan memperkaya pengetahuan kita terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar. Untuk memperoleh informasi dari bacaan, kita pun dapat melakukan tanya jawab tentang isi teks yang dibaca. Pertanyaan yang kita ajukan dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran atau mind map ini akan memudahkan kita dalam mengelompokkan jenis-jenis pertanyaan yang kita ajukan. Baik, apakah pengertian teks sejarah itu? Teks sejarah adalah sebuah teks di mana isinya menjelaskan atau menceritakan mengenai hal tentang fakta ataupun kejadian masa lalu yang menjadi asal mula sesuatu, sehingga tersirat sebuah nilai sejarah di dalamnya. Menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, betul. Ini merupakan kata-kata tanya, ya. Kita sudah pernah membahas ini di kelas 5 ya. Jadi kita hanya mengulang, sedikit mengulang. Bagaimana cara menggali informasi dari sebuah teks? Ya, yang pertama adalah membacanya secara cermat dan konsentrasi. Baca dulu seluruh teks, kemudian tandai ya teks-teks yang penting isinya ya. Yang kedua, menjawab pertanyaan yang diberikan berdasarkan daftar pertanyaan yang dibuat pada nomor 3. Gunakan kata tanya yang dapat kita ajukan yang kita kenal dengan adik simba. Apa adik simba itu? Adik simba kependekan dari apa, di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana. Ya, Simba tahu ya, Simba ya, harimau kecil ya. Jadi kita akan membahasnya, memendekkannya menjadi adik Simba biar kalian tidak lupa. Ya. Kata tanya apa, kapan, siapa, mengapa, di mana dan bagaimana dapat membantu kalian untuk menemukan informasi pada setiap paragraf dalam bacaan. Kita akan melihat fungsi-fungsinya terlebih dahulu ya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama benda, objek pembicaraan, judul atau tema bacaan. Contoh, apa yang digunakan untuk memotong kertas? Benda yang dipakai untuk memotong kertas adalah gunting. Ini adalah contoh kata tanya menggunakan kata tanya apa, ya. Yang kedua, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tokoh yang dibicarakan pada teks. Contoh, siapa nama perwakilan bangsa Indonesia dalam pendirian ASEAN? Nama perwakilan bangsa Indonesia dalam pendirian ASEAN adalah Adam. Perhatikan dalam menjawab soal.
Dalam menjawab soal, kita harus membawa soalnya terlebih dahulu dan menghilangkan kata tanyanya, ya. Kita lanjutkan. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau latar. Contoh, di mana Dani menaruh kunci rumah? Doni menaruh kunci rumah di atas meja. Berarti meletakkan tempat ya. Oke. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games? Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 2018. Kapan waktunya? 2018. Iya, betul. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebuah alasan. Mengapa rumah kita harus selalu bersih? Rumah kita harus selalu bersih agar tetap nyaman dan aman berada di rumah. Ya, pertanyaan terkait dengan sebuah alasan. Kemudian yang terakhir bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara, proses, atau pendapat, atau sikap. Contoh, bagaimana kita menjaga kesehatan? Menjaga kesehatan tubuh dapat kita lakukan dengan makan makanan bergizi. Ya, ini merupakan cara pertanyaan untuk menanyakan cara. Bagaimana cara mencari informasi penting pada teks berikut? Kita lihat ya. Kalian dapat membacanya sebentar ya. Bacaan teks berikut ini terkait dengan teks sejarah W.G. Rudolf Supratman yang merupakan pemusik yang menciptakan lagu Indonesia Raya ya. Lagu Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan Indonesia. Ya, silakan dibaca sebentar. Ada berapa paragraf ya ini? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ada 3 paragraf ya. Coba kita perhatikan. Selanjutnya ada tambah 2 paragraf lagi. Ya, silakan dibaca dulu. Setelahnya nanti kalian akan menemukan seperti ini. Ini disebut peta pikiran atau mind map. Dari judulnya tadi kalian bisa melihat yang kita bahas adalah W.G. Rudolf Supratman. W.G. Rudolf Supratman itu siapa? W.G. Rudolf Supratman itu? Nah, kalian bisa melihat ya pertanyaan siapa. Siapa nama orang tua W.R. Supratman? Siapa menanyakan nama orang, ya. Kemudian apa? Ya, apa pekerjaan awal W.R. Supratman saat ia tinggal di Bandung? Ya, ditanyakan pekerjaan ya. Apa? Kemudian kapan W.R. Supratman mulai tertarik dengan pergerakan nasional? Nah, ini jawabannya waktu ya. Kalian dapat mencari jawabannya tadi di bacaan. Kemudian di mana? Di mana W.R. Supratman dilahirkan? Berarti menanyakan tempat ya. Kemudian mengapa? Mengapa W.R. Supratman menciptakan lagu Indonesia Raya? Ini jawabannya harus ada alasannya ya, karena pertanyaannya mengapa. Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana proses pembuatan lagu Indonesia Raya? Nah, di sini ada pertanyaan bagaimana proses ya. Jadi menggunakan kata tanya mengapa ya. Ini disebut mind map. Kalian sudah mempelajarinya di kelas 5 dulu. Jadi kali ini Miss Yuni hanya akan mengingatkan kembali dan mengulangnya sedikit. Oke? Tugasnya adalah membaca buku paket Bahasa Indonesia halaman 55 dan 56. Kemudian mengerjakan buku paket Bahasa Indonesia halaman 56 dan 57, bagian B dan C. Setelah itu kerjakan di Gform yang tersedia. Jadi tidak dikerjakan di buku atau di kertas lembar ya. Pekerjaan atau tugas ini ditunggu paling lama 2 hari setelah tugas diberikan. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Oke? Kalau bisa di-share biar kita banyak ilmunya. Oke? Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Miss Yuni berharap kalian memahami dan menyimak materi yang tadi sudah disampaikan, sehingga nanti ke depannya jangan sampai lupa lagi. Sekarang kita akhiri pembelajaran kita hari dengan membaca doa kafaratul majelis. Membaca doa kafaratul majelis dimulai. Selesai, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.